Halo, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Back to our lesson. Bab 1, Sistem Reproduksi Manusia. Pokok bahasan kita kali ini adalah sistem reproduksi pada pria. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, agar kita mengetahui nama dan fungsi alat-alat reproduksi pada pria. Yang kedua, khususnya pada siswa pria, agar dapat menjaga kesehatan alat reproduksinya. Alat reproduksi pada pria dibagi dua. Yang pertama, alat reproduksi bagian luar, ada penis dan skrotum. Yang kedua, alat reproduksi bagian dalam. Yang pertama, testis. Yang kedua, saluran sperma, yaitu epididymis, vas deferentia, dan uretra. Yang ketiga, kelenjar reproduksi, yaitu kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Untuk mengetahui bentuk dan letak alat-alat reproduksi pada pria, perhatikan gambar berikut. Fungsi alat-alat reproduksi pria. Yang pertama, penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. 2. Skrotum. Skrotum bentuknya seperti kantong dan di dalamnya terdapat testis. Skrotum berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. 3. Testis. Testis berbentuk bulat telur dan berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus yang berisi sel-sel Sertoli. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau yang dikenal dengan spermatogenesis, pematangan dan transportasi sel-sel sperma. Sedangkan sel Sertoli menyediakan nutrisi pada sperma. Usia remaja antara 13 atau 14 tahun, testis sudah mulai memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sperma adalah sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala. Sperma juga disebut sebagai sel kelamin laki-laki. Sedang hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik laki-laki, seperti tumbuhnya kumis, jakun, jerawat, perbesaran penis, dan sebagainya. Epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis, berbentuk seperti tanda koma, dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Berikutnya, saluran vas deferens, yaitu saluran panjang yang mengarah ke atas, dan merupakan lanjutan epididymis. Berfungsi sebagai penghubung antara epididymis dan uretra. Saluran sperma yang ketiga yaitu uretra, yaitu saluran yang terdapat di dalam penis, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kita masuk ke kelenjar reproduksi pada pria. Yang pertama, kelenjar vesicula seminalis, berbentuk seperti kantong kecil terletak di belakang kantong kemih dan berfungsi menghasilkan zat-zat untuk perkembangan sperma. Berikutnya, kelenjar prostat, berbentuk seperti kue donat, terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Dan terakhir, kelenjar Cooper atau bulboretra, berbentuk seperti kacang, terletak di bawah kelenjar prostat dan berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Halo, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Back to our lesson. Bab 1, Sistem Reproduksi Manusia. Pokok bahasan kita kali ini adalah sistem reproduksi pada pria. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, agar kita mengetahui nama dan fungsi alat-alat reproduksi pada pria. Yang kedua, khususnya pada siswa pria, agar dapat menjaga kesehatan alat reproduksinya. Alat reproduksi pada pria dibagi dua. Yang
Yang pertama, alat reproduksi bagian luar, ada penis dan skrotum. Yang kedua, alat reproduksi bagian dalam. Yang pertama, testis. Yang kedua, saluran sperma, yaitu epididymis, vas deferentia, dan uretra. Yang ketiga, kelenjar reproduksi, yaitu kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Untuk mengetahui bentuk dan letak alat-alat reproduksi pada pria, perhatikan gambar berikut. Fungsi alat-alat reproduksi pria. Yang pertama, penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. 2. Skrotum. Skrotum bentuknya seperti kantong dan di dalamnya terdapat testis. Skrotum berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. 3. Testis. Testis berbentuk bulat telur dan berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus yang berisi sel-sel Sertoli. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau yang dikenal dengan spermatogenesis, pematangan dan transportasi sel-sel sperma. Sedangkan sel Sertoli menyediakan nutrisi pada sperma. Usia remaja antara 13 atau 14 tahun, testis sudah mulai memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sperma adalah sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala. Sperma juga disebut sebagai sel kelamin laki-laki. Sedang hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik laki-laki, seperti tumbuhnya kumis, jakun, jerawat, perbesaran penis, dan sebagainya. Epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis, berbentuk seperti tanda koma, dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Berikutnya, saluran vas deferens, yaitu saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan epididymis. Berfungsi sebagai penghubung antara epididymis dan uretra. Saluran sperma yang ketiga yaitu uretra, yaitu saluran yang terdapat di dalam penis, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kita masuk ke kelenjar reproduksi pada pria. Yang pertama, kelenjar vesicula seminalis, berbentuk seperti kantong kecil terletak di belakang kantong kemih dan berfungsi menghasilkan zat-zat untuk perkembangan sperma. Berikutnya, kelenjar prostat, berbentuk seperti kue donat, terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Dan terakhir, kelenjar Cooper atau bulboretra, berbentuk seperti kacang, terletak di bawah kelenjar prostat dan berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah.